Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Kepada para hadirin yang saya hormati, saya ingin bertanya, siapa itu muslim yang menginspirasi? Untuk menjawab ini, kita harus tahu apa arti menginspirasi. Dalam bahasa Indonesia, menginspirasi artinya adalah perilaku atau kegiatan yang membuat orang lain terpukau, sehingga orang lain ingin mengikuti apa yang kita lakukan. Lalu, siapa itu muslim yang menginspirasi? Seharusnya sebagai muslim kita tahu bahwa suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan muslim yang menginspirasi. Beliau mengajarkan kita agar selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengajarkan kita untuk selalu beribadah kepadanya dan juga mengikuti sunnatullah taala. Lalu, apakah hanya Nabi yang bisa menjadi muslim yang menginspirasi? Tentu tidak. Contohnya ada Panglima besar atau jenderal muslim kita, yaitu Khalid ibn Walid, yang berhasil menancapkan panji La ilaha illallah di bumi Syams dan Persia. Beliau mengajarkan kita bahwa di dunia ini tidak hanya untuk beribadah, namun kita harus berjuang untuk melewati hidup ini. Selain itu, ada juga khalifah yang sangat adil, yang merupakan contoh bagi para pemimpin dunia sekarang, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau rela untuk malam-malam keliling ke rumah-rumah untuk mengecek apakah ada rakyatnya yang kurang mampu sehingga ia dapat membantunya. Perilaku ini juga sepertinya terinspirasi dari Khalifah Umar bin Khattab yang merupakan seorang khalifah di masa pasca Nabi. Beliau juga keliling ke rumah-rumah untuk mengecek apakah ada yang kurang mampu sehingga beliau dapat membantunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah juz 2 yang berbunyi walikulli wajhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat, yang artinya berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Arti ayat ini dapat menjadi landasan dari tema yang saya bawakan, dikarenakan berlomba-lomba itu seperti kita terinspirasi dari orang lain yang orang pertama yang melakukan kebaikan tersebut, dan orang lain akan terinspirasi dari kita yang melakukan kebaikan tersebut. Selain itu ada juga hadis mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'anu wa 'allamahu, yang artinya sebaik-baik penghafal Al-Qur'an adalah penghafal Qur'an yang belajar dan mengajarkannya. Arti mengajar di dalam ini bisa berarti menginspirasi, karena di dalam dunia sosial mengajarkan tidak harus dengan interaksi satu sama lain, hanya perlu interaksi, hanya perlu orang lain melihat apa yang kita lakukan. Lalu, apakah muslim menginspirasi ini hanya untuk orang-orang muslim yang menjadi sahabat Nabi ataupun Nabi? Tidak. Ayat ini diperuntukkan untuk semua warga muslim, semua orang-orang muslim, dan juga para pemimpin sekarang. Dikarenakan ayat ini ditunjukkan untuk semua orang, tidak hanya untuk orang-orang, tidak hanya untuk para nabi. Oleh karena itu, ajaran Islam mungkin mengajarkan kita untuk selalu menginspirasi atau mengajarkan orang lain dalam kebaikan. Karena bila kita melakukannya dan orang lain melakukannya, maka pahala yang dilakukan orang lain setelah melihat kita akan kembali kepada diri kita sendiri. Namun, hukum ini juga berlaku pada keburukan yang kita contohkan. Keburukan yang kita lakukan akan kembali kepada kita sendiri bila mana orang lain melihat orang lain terinspirasi dari apa yang kita lakukan.
Demikian pidato yang saya dapat sampaikan. Terima kasih kepada para hadirin yang telah mendengarkan. Sebelum saya tutup, saya ingin memberikan sebuah motivasi, yaitu ada yang lebih berharga daripada berlian, yaitu orang-orang soleh dan solehah. Ada yang lebih berharga daripada mutiara, yaitu akhlakul karimah. Bila kehidupan dunia akan jatuh ke tanah, namun akhlak yang baik akan membawa kita ke jannah. Syukran ala husni ihtimamikum wa istima'ikum. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.